Ada pertanyaan dari Pak Seridan, mohon maaf Mbah, apa sih sebenarnya cara kontrol demon? Apakah dengan kita sudah kuat secara ibadahnya itu akan meminimalisir kontrol yang dilakukan si demon pada kiper? Ya, kalau Mbah bilang tidak hanya ibadah ya, melainkan juga keilmuan. Karena demon itu ya semakin kuat ibadahnya, semakin kuat juga demon yang penasaran ya terhadap orang itu. Kemudian kalau kita nggak punya ilmu membedakan mana yang benar mana yang salah, baik itu ilmu spiritual maupun supranatural, ya kita akan langsung digoblok-goblokin ya sama demon. Maka dari itu Mbak Wira itu jarang ya mainan demon. Bukan berarti nggak bisa, tapi Mbak Wira itu nggak mau. Bukan berarti nggak mampu, tapi Mbak Wira itu nggak mau. Kenapa? Ya kalau Mbak Wira gitu mungkin oke lah mainan demon, tapi kalau itu kemudian dimaharkan, dibeli sama klien tuh seneng banget kalau ketemu demon gitu itu. Ya terus dia nggak bisa ngontrol, nanti yang ikut dosa, ikut kena dosa Mbak Wira juga gitu ya. Jadi kalau untuk kontrol demon kesimpulannya tidak hanya ibadah ya, melainkan juga harus ilmu spiritual dan supranatural yang kuat. Ada tanggapan dari Nur Hadi Idol, mantap jadi konten nambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu perkodaman. Jadi gini, sebetulnya video-video ini tuh kan Mbak Wira buat ya untuk para pemahar azimatnya Mbak Wira. Setiap ada pemahar baru capek juga rasanya kalau harus menjelaskan apa itu bonding, apa itu penyelarasan, tanda sudah selaras, apa itu tuah, apa itu vessel, apa itu offering, apa itu afirmasi, dan capek ya. Dulu itu Mbak Wira ketik manual, tiap ada klien datang itu Mbak Wira ketik manual. Kalau nggak gitu Mbak Wira share audio gitu kan. Lama-lama Mbak Wira merenung, gimana ya andai kata kok audio ini jadikan video gitu ya, lalu diupload di YouTube, sehingga kalau ada klien baru itu tinggal nge-share. Ini loh linknya, penjelasan dari pertanyaan Anda itu ini ada di video ini bisa Anda simak. Ternyata asik, ternyata it work gitu ya. Ternyata itu berjalan dengan baik, responnya positif dan sangat memudahkan klien-klien Mbak Wira untuk menyimak ya layanan after sales, untuk menyimak bimbingan yang Mbak Wira berikan. Namun karena lokasinya di YouTube, akhirnya kan orang awam juga jadi bisa mengaksesnya secara bebas ya. Jadi asal muasalnya kok ada YouTube-nya Mbak Wira itu. Jadi memang khusus ya untuk pembelinya Mbak Wira, tapi karena bisa diakses oleh masyarakat luas, akhirnya jadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk edukasi. Dan bahkan ada juga dukun-dukun lain itu yang jualan azimat, lalu untuk edukasinya itu diarahkan ke Mbak Wira ya. Dan itu ada ceritanya, betul itu, nyata. Nanti kalau testimoninya ketemu akan Mbak Wira share ya. Kalau nggak ketemu ya mohon maaf, karena ribuan loh testimoni. Adminnya Mbak Wira itu sampai gini, kan Mbak Wira tanya ya, Mbak gimana hari ini ada pekerjaan yang belum selesai, apa sudah selesai semua? Dijawab ada Pak yang belum selesai, apa nilai testimoni masih sekitar 7 folder lagi, satu folder itu sekitar 1000-an, jadi sekitar 7000 kayaknya gitu sambil lemes ya. Jadi memang ada banyak sekali testimoni itu, kalau ketemu nanti kapan-kapan Mbak Wira share. Jadi ada loh dukun lain itu yang belinya di dia gitu ya, tapi edukasinya itu ya diarahkan ke YouTube-nya Mbak Wira. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting manfaat aja ya. Insya Allah kalau semuanya itu bernilai manfaat ya, ada pahala tersendiri untuk Mbak Wira. Lalu kalau misalnya video edukasinya itu ada yang salah gimana? Ya kita ralat ya. Mbak Wira selalu sampaikan di dalam video itu bahwa channel ini atau video ini bersifat bertumbuh. Artinya Mbah Wira dalam praktek supranatural ya, semakin lama itu kan pasti pengalamannya makin bertambah, ilmunya makin beragam, sehingga kalau ada edukasi yang awalnya A, kemudian kok Mbah Wira tahu itu salah, ya Mbah Wira ralat. Oh ternyata yang Mbah Wira share A ini salah, yang benar adalah B ya, karena Mbah Wira sampaikan ya, gitu aja, sesimpel itu. Karena namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Sesungguhnya kebenaran itu asalnya dari Tuhan, dan kalau ada kesalahan itu sesungguhnya asalnya dari manusia. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka dari itu Mbak Wira tidak akan malu, tidak akan gengsi untuk mengakui apabila ada terawangan yang salah. Dan itu terbukti ada loh, terawangan Mbak Wira ternyata salah, Mbak Wira upload ya. Jadi pernah ada ya isu fitnah dari haters ya, bahwa Mbak Wira itu yang diupload adalah video-video yang bagus-bagus tok, yang responnya itu bener-bener tok, yang salah-salah nggak diupload. Oh nyatanya enggak ya, enggak terbukti. Nyatanya yang salah pun tetap Mbak Wira upload, dan itu udah ada banyak ya, ada banyak. Entah kesalahan itu dari unsur mana, tapi yang jelas klien menyatakan bahwa terawangan Mbak Wira nggak akurat. Ya nggak apa-apa, Mbak Wira upload ya beserta testimoninya. Tentu klien yang mendengarkan cerita plus ya membaca screenshotannya akan bisa menyimpulkan, oh yang salah itu di mana.
atau yang salah siapa. Dan itu Mbak Wira nggak perlu pembelaan. Salah ya nggak masalah ya, salah adalah bagian dari belajar. Yang penting kita nggak usah malu mengakunya. Kalau salah ya kita minta maaf. Kemudian lalu kalau terawangan itu salah, ongkosnya bisa balik nggak? Ya enggak lah ya, karena salah itu kan tidak diputuskan salahnya di mana, dan Mbak Wira tahu sebetulnya itu di mana letak kesalahan. Tapi kan nggak enak kalau kita nyalahin orang lain. Yang paling enak itu kita nyalahin diri sendiri. Ya Mbak Wira yang salah, kita aja titik. Ya maka dari itu kalau Anda nggak cocok aku sama Mbak Wira, kalau terawangan salah ongkosnya nggak balik, ya jangan mahar ya. Praktisi terawangan masih banyak di luar sana dan Anda boleh memilih kepada siapa Anda akan melakukan terawangan. Gitu, semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanggapan dari Nurhadi Idol ya, mantap Mbak Wira, dikira amalan ribuan kali untuk menarik kodam, aku dapat dari YouTuber juga ya, aku dapat dari YouTuber juga. Kemudian kodam yang didapat dari amalan yang dizikirin mulai dari puluhan kali, lalu ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali. Kodam keilmuan mulai ngikut ke pengamal keilmuan mulai di bilangan 1000 kali dan makin kuat di puluhan ribu kali. Ya boleh-boleh aja, itu kan pendapat praktisi lain. Kalau pendapat Mbak Wira itu gini, kita zikir itu kan tujuannya kan mengingat Allah. Zikrullah itu kan zikir mengingat Allah. Jadi ya kalau bisa ya jangan ada niat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ibarat orang belajar itu tidak semuanya startnya sama lalu hasilnya sama. Ada yang startnya sama tapi hasilnya nggak sama. Ada orang yang belajar sekali langsung bisa, ada orang belajar 10 kali tetap nggak bisa-bisa. Nggak usah jauh-jauh Mbak Wira contohkan, ketika Anda Mbak Wira beri soal persamaan kuadrat dengan 2 koefisien gitu aja, masih inget nggak? Masih lupa nggak? Atau masih bisa nggak ngerjakan? Kalau Anda Mbak Wira suruh ngitung luas tabung gitu aja, masih inget nggak? Masih bisa nggak? Padahal itu pelajaran dari SD, kita udah belajar puluhan tahun, tapi kenapa kok sampai sekarang tetap nggak bisa-bisa? Kalau Anda Mbak Wira suruh ngitung mean, median, modus itu kan rata kayak gitu-gitu loh ya, masih bisa nggak? Inget nggak? Artinya apa? Artinya ada orang yang belajar sekali bisa, belajar 10 kali nggak bisa-bisa, bahkan ada yang belajar bertahun-tahun tetap nggak bisa-bisa. Itulah kenapa nggak bisa kita patokan bahwa kalau udah ratusan kali maka kodamnya akan hadir, kalau udah ribuan kali kodamnya makin kuat, kalau udah jutaan kali kodamnya kelas saja. Nggak bisa, karena masing-masing orang itu nggak sama ya. Ilmu yang sama, guru yang sama, tirakat yang sama. Ketika Mbak Wira dulu di Padepokan belajar ilmu yang sama, wiridnya sama, gurunya sama, prosesinya pun bareng-bareng. Kalau puasa semua gitu kan, wirid bareng-bareng, ternyata hasilnya juga nggak sama ya. Itulah kenapa supernatural itu nggak bisa dibuat patokan seperti ini. Ini peringatan kesekian kali, himbauan kesekian kali. Mau percaya boleh, tidak juga tidak masalah ya. Terima kasih, semoga mencerahkan.